Kita ke informasi lain, pemirsa. Bareskrim Polri menggelar mediasi antara Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Mediasi seteru antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana rencananya akan berlangsung di Gedung Bareskrim Polri Selasa siang. Mediasi terkait laporan pencemaran nama baik oleh RK kepada Lisa karena Lisa menuduh RK merupakan ayah biologis dari anaknya. Melalui kuasa hukumnya, RK menyatakan menghormati langkah mediasi, namun RK dipastikan enggan berdamai dan akan tetap menempuh jalur hukum. Pihak Bareskrim. Namun demikian, Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sekali lagi kami sampaikan lebih memilih melanjutkan proses hukum ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena memang dampaknya sudah luar biasa terkait dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga Pak Ridwan Kamil lebih memilih untuk melanjutkan proses ini demi kepastian hukum. Sehari sebelumnya, kuasa hukum Lisa Mariana mengajukan bukti rekaman, video call, dan percakapan antara RK dan juga Lisa dalam sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Namun majelis hakim menolak bukti-bukti tersebut karena dinilai belum memenuhi syarat. Sidang gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Meski hasil tes DNA Bareskrim Polri menyatakan tidak ada hubungan biologis antara keduanya, namun proses hukum tetap berlanjut. Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum Lisa menyerahkan 6 bukti tambahan, dimulai dari rekaman video call dan tangkapan layar percakapan antara RK dan Lisa. Sayangnya, majelis hakim menolak bukti-bukti tersebut karena dinilai belum memenuhi syarat formil dan harus diperbaiki. Bukti di mana memang itu hasil dari percakapan, namun ada perubahan sedikit yang harus kami perbaiki. Jadi pada hari ini agenda bukti akhirnya ditunda ke minggu depan. Itu hasil dari percakapan, ada beberapa penggalan video yang kita screenshot dan atau gambar yang membuktikan bahwa memang benar adanya terjadinya percakapan antara tergugat dan penggugat pada saat itu. Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil mengaku siap menghadapi semua bukti yang diajukan dan akan menyerahkan bukti tandingan di persidangan. Ya silakan saja, nggak ada masalah. Yang penting kan bahwa mereka harus menyampaikan bukti-bukti. Kalau misalnya bukti-buktinya valid, kuat, ya silakan saja, nggak ada masalah. Toh juga nanti kami juga akan menyampaikan bukti-bukti di persidangan berikutnya terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat nanti. Perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana masih belum usai. RK melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik, sementara Lisa menggugat perdata RK atas dugaan perselingkuhan terhadap dirinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Jandika, iNews melaporkan. Kepolisian Polda Sumatera Utara membongkar sindikat perdagangan bayi antar provinsi. Dari penggerebekan, polisi mengamankan 8 orang tersangka dan 1 bayi berhasil diselamatkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara membongkar sindikat perdagangan bayi di Kota Medan dengan menggerebek kos-kosan yang berada di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, yang dijadikan sebagai tempat penampungan bayi yang akan diperdagangkan. Dalam penggerebekan itu, 8 orang ditangkap, termasuk 7 wanita dan 1 pria. Sementara seorang bayi berusia 3 hari berhasil diselamatkan bersama ibunya yang kini dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Sejak tahun 2023, total para pelaku telah mencuri 8 bayi. Dari hasil pengembangan kami juga didapat keterangan sudah 8 anak yang diperdagangkan. Namun di dalam proses kegiatan tersebut perdagangan anak ataupun orang itu terputus. Jadi antara penjual ataupun agen dengan yang membeli
itu terputus. Artinya bahwa ketika terjadinya penjualan, maka yang membeli ataupun yang menjual terputus untuk supaya yang bersangkutan pembeli tidak ada lagi hubungannya dengan penjual apabila di kemudian hari adanya gangguan-gangguan lain terhadap si pembeli. Diketahui setiap bayi dijual dengan harga mulai dari 10 juta hingga 15 juta rupiah. Kini para tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Diiming-imingi gaji puluhan juta rupiah, seorang wanita muda asal Sukabumi, Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Cina. Korban mengaku disekap dan mendapat kekerasan seksual. Sungguh pilu nasib yang dialami RR, wanita muda berusia 23 tahun, asal Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Berniat memperbaiki ekonomi dengan bekerja di luar negeri, RR diduga terjebak dalam sindikat perdagangan manusia internasional di Tiongkok. Melalui kenalannya di media sosial, RR diiming-imingi gaji puluhan juta rupiah. Namun ia justru diduga dijual ke Cina dan kerap disekap serta mendapat kekerasan seksual. Gaji kayak 15 sampai 30 juta. Jadi nanti kan mau zaman sekarang kan susah nyari kerja ya. Gitu terus kan kirain betul kerja ternyata malah kayak gini. Dia mendapat kekerasan seperti seksual gitu. Kalau Reni gak nurut atau gak ngikutin permintaan dia, Reni selalu diancam dimatikan wifi-nya. Kalau gak Reni gak dibolehkan pulang ke Indonesia. Terus dia bilang saya akan membuat hidup Anda menderita. Kita terima kabar tuh bulan Agustus Reni sudah berada di Guangzhou, Cina. Reni menceritakan juga ya kan, kondisi di Guangzhou itu seperti apa. Itu karena pihak Cina itu tuh Reni pernah bercerita udah membeli gitu. Saya udah beli kamu gitu. Reni tuh di situ baru ada rasa ketakutan gitu. Sampai terjadilah seperti itu gitu. Jangka waktu kalau misalkan menolak ajakan seperti itu tuh, maka ada sesuatu ancaman lagi sampai Reni itu selalu ketakutan. Keluarga berharap pemerintah segera mengambil langkah dan memulangkan korban yang merupakan tulang punggung keluarga untuk kembali ke tanah air. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum Satpol PP di Kabupaten Lampung Timur ditangkap polisi karena melakukan penipuan. Pelaku menjanjikan korban diterima ASN dengan membayar puluhan juta rupiah. Seorang oknum anggota Satpol PP Kabupaten Lampung Timur, Lampung berinisial FM ditangkap usai menipu warga. Diketahui modus pelaku dapat memasukkan korban menjadi aparatur sipil negara sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pelaku meminta sejumlah uang dengan iming-iming bakal segera mempekerjakannya sebagai pegawai di rumah sakit umum daerah setempat. Korban yang tergiur memberikan uang mencapai total 90 juta rupiah kepada pelaku yang ternyata digunakan bermain judi online. Dengan modus menawari korban yang mana tersangka dapat memasukkan atau menjadikan korban sebagai pegawai P3K di rumah sakit swadaya. Untuk kerugian korban sendiri berapa? Untuk kerugian korban uang sebesar 90 juta rupiah. Sementara Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Timur menegaskan bakal segera melakukan tindakan. Jika nantinya ia dinyatakan terbukti bersalah, pelaku dipastikan akan dikenakan sanksi tegas. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.